warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, alimil ulama, para guru, asatiz, ustazat, wabil khusus ketua umum Yayasan Nusratul Islam Hulatan Bapak Haji Ahmad Zaini wa ta'ala bi tsuli hayati, para sepuh, para pensepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaz, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat subuh Masjid Jami Asyura, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari berganti hari, Jumat berganti Jumat, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Tidak terasa kita berada di Ahad terakhir, pekan terakhir di tahun 1446 Hijriah. Tinggal menghitung hari, 3-4 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 1446 Hijriah dan mengawali tahun baru 1447 Hijriah. Sebagai bahan renungan akhir tahun, insan muttaqin, hamba-hamba Allah, manusia yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 indikatornya. 5M, yang M pertama muhasabah, M yang kedua muahadah, M yang ketiga mujahadah, M yang keempat muraqabah, M yang kelima muaqabah. Yang pertama muhasabah, artinya memperhitungkan, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengingat-ingat amal-amal perbuatan yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini, dari mulai Muharram sampai Zulhijjah, 12 bulan setahun Hijriyah yang berjumlah 354 hari. Beda dengan tahun Masehi yang berjumlah 365 hari, jika tahun kabisatnya 366 hari. Selisih 11-12 hari. Setahun ini 354 hari, setahun Hijriah. Apakah kita banyak melakukan amal kebaikan, ketaatan, atau sebaliknya banyak melakukan amal keburukan? Jika kita banyak melakukan amal kebaikan, kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa menerima amal kebaikan, ibadah, ketaatan kita sebagai investasi amal soleh kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jika terdapat banyak kesalahan dosa yang kita lakukan setahun ini, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan taubatan nasuha. Salah satu ayat sebagai renungan akhir tahun di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaklah setiap diri pribadi, individu masing-masing, mengevaluasi diri, memperhitungkan
mengintrospeksi diri, mengingat-ingat amal yang sudah ia lakukan selama setahun ini. Untuk ia perbaiki, tingkatkan pada masa esok, masa yang akan datang di tahun baru 1447 Hijriah. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi, senantiasa memantau, senantiasa memonitor terhadap amal yang kalian lakukan. Begitu jelas dan gamblang secara eksplisit, tekstual, secara mantuk di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mawas diri, bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri terhadap amal yang sudah dilakukan. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami Asy-Syura yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi yang termasuk minal khulafa'ir rasyidin menyatakan dalam sebuah asar, Al-Khalifatu Tsaniyah Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq Al-Ardhah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Perhitungkanlah diri kalian, perhitungkanlah amal-amal yang kalian lakukan sebelum diri kalian, amal kalian nanti diperhitungkan oleh Allah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumil hisab. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian, timbanglah amal-amal yang kalian perbuat sebelum amal kalian nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di akhirat nanti ditimbang oleh Allah di yaumil mizan. Amal-amal perbuatan kita tidak hanya dihitung apakah banyak amal kebaikan atau banyak amal keburukannya. Amal perbuatan kita pun ditimbang oleh Allah di yaumil mizan. Jika berat timbangan amal kebaikannya, masuk ke surganya Allah. Amin, Pak. Amin, Bu. Dan sebaliknya, jika ringan timbangan amal kebaikannya, masuk terlebih dahulu ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka adapun orang yang timbangan amal kebaikannya berat, ringan timbangan amal keburukannya, maka ia berada dalam kehidupan yang diridai oleh Allah, masuk surganya Allah. Amin, Pak. Amin, Bu. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, berat timbangan amal keburukannya, maka ia masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan apakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, renungan akhir tahun, banyak-banyaklah kita beramal baik, banyak-banyak kita melakukan ketaatan, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami Asy-Syura yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukashafatul Qulub karangan daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali,
Imam Muhammad bin Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dikisahkan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam setiap Jumat beliau silaturahim dengan malakul maut, malaikat Israel. Suatu ketika Nabi Allah Ya'qub berpesan, ya malakul maut, hai malaikat Israel, jika engkau ingin menjemput kematianku, tolong berikan tanda-tanda terlebih dahulu kepadaku sebelum engkau menjemput kematianku, agar aku bisa mempersiapkan diriku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, sudah sekian lama Nabi Allah Ya'qub sampai lanjut usia, sudah tua, datanglah malakul maut, malaikat Israel. Namun kedatangannya tidak seperti biasa. Biasa datang sendiri, kedatangannya ini membawa pasukan-pasukan dari malaikat-malaikat Allah. Malakul maut mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi Allah Ya'qub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya malakul maut. Lantas bertanya Nabi Allah Ya'qub, ya malakul maut, ada apa gerangan kedatanganmu tidak seperti biasa? Biasanya kamu datang sendiri, ini sekarang kamu bawa pasukan-pasukan dari malaikat-malaikat Allah. Ya Nabi Allah Ya'qub, kata malakul maut, kami datang menjemput kematianmu. Sontak terkejut Nabi Allah Ya'qub, ya malakul maut, bukankah aku pernah berpesan kepadamu, sebelum kau menjemput kematianku, berikan tanda-tanda terlebih dahulu kepadaku. Apa jawab malakul maut? Ya Nabi Ya'qub, kami sudah memberikan 3 tanda kepadamu, namun kamu tidak menyadarinya. Ya malakul maut, apa 3 tanda tersebut sehingga aku tidak menyadarinya? Jawab malakul maut, ya Nabi Ya'qub, tanda yang pertama, umur atau usia kamu sudah cukup. Umur yang Allah berikan, usia Allah berikan kepadamu sudah cukup. Sudah habis masa kontrak hidupmu. Wa minkum may yutawaffa ilaihi wa minkum may yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmi syai'an. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan masih belia, tidak lihat muda, tidak lihat tua. Betul tidak? Ada bayi baru lahir, banyak yang sudah dipanggil ke rahmatullah. Ada anak yang sudah dipanggil lebih dahulu, orang tuanya masih ada. Ada tidak? Banyak. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi syai'an. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan sampai usia uzur, sehingga dia tidak mengetahui, tidak ingat lagi apa yang dahulu ia ketahui, apa yang dahulu ia ingat, menjadi lupa sampai usia tua. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Baiklah ya malakul maut. Lalu 2 tanda lagi, apa ya malakul maut? Tanda yang kedua, rambutmu sudah mulai memutih, sudah tumbuh ubah. Pak, coba lihat rambut di kepala masing-masing. Bu, apakah rambut kita sudah mulai memutih? Sudah tumbuh ubah? Itu rambut yang sudah mulai memutih, sudah tumbuh ubah, sunnatullah. Betul tidak? Ini juga tanda yang Allah berikan kepada kita sebelum malakul maut menjemput kematian kita. Baiklah ya malakul maut, ternyata aku baru sadar rambutku sudah mulai memutih, sudah tumbuh ubah. Lalu yang ketiga apa ya malakul maut? Tanda yang ketiga ya Nabi Allah Ya'qub, kondisi fisikmu sudah mulai melemah. Fisik yang mulai melemah, tidak melihat usia muda, usia tua. Betul tidak? Ada yang orang tuanya masih sehat, anaknya
sudah melemah fisiknya, bahkan sudah dipanggil terlebih dahulu ke rahmatullah. Betul tidak? Kondisi fikih sudah mulai melemah. Ini tanda yang ketiga, ya Nabiullah Yakub. Baiklah ya malakul maut, 3 tanda itu sudah ada pada diriku. Namun aku baru menyadarinya sekarang. Padahal sudah jauh-jauh sebelum ini 3 tanda sudah terdapat pada diriku. Silakan engkau melaksanakan tugasmu untuk mengambil rohku. Singkat cerita, malakul maut menjalankan tugasnya untuk mengambil roh Nabiullah Yakub alaihissalam. Begitu diambil rohnya, terasa sakit sakaratul maut. Nabiullah Yakub pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin hadirat, bagi renungan akhir tahun ini dari kisah Nabiullah Yakub alaihissalam yang bertemu dengan malakul maut, memberikan 3 tanda-tanda sebelum menjemput kematian. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang, di mana kematian itu terjadi, dan bagaimana keadaan kematian itu. Di mana, kapan, dan bagaimana, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita, al-isti'adad li yaumil mi'ad. Mempersiapkan diri menuju hari kiamat nanti dengan banyak kita melakukan amal soleh, amal ketaatan dan ibadah. Sebelum berdoa, mari kita membaca istighfar bersama-sama. Semoga dengan bacaan istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wabni rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia hanya sementara, harta dan anak fitnah yang nyata. Kuatkan iman, tingkatkan takwa, pasti selamat sampai akhir masa. Pasti selamat sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
minal khataya. Datangnya hajat, hening dan senyap, nyawa dan jasad harus berpisah. Sanak saudara saling berpelukan, lalu dibungkus dengan kain kafan, lalu dibungkus dengan kain kafan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا انتظاما في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير. اللهم باعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ذرب الشقاء القضاء وسماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسنها. اللهم يا كثير الدعاء وخالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم إنا نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على أمارة بالسوء والاشتغال بما يقرب إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حمدا ومجدا ولا حمد إلا بالفعال ولا مجد إلا بمال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا موجب سعيد الكريم. هدانا الله جميعا والله الحق وأهل السبيل والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله